20 menit. Iya, Ibu. Ya, silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, untuk hari ini saya ingin melakukan per-teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas Ibu Ketua Kelas Eni, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, pagi ini sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, saya absen dulu ya. Ya, Ibu. Eni. Iya, hadir Ibu. Linda. Cucung. Hadiroh. Rizky. Hadir, Bu. Alim. Hadir. Oh, hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu, hadir semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah hadir ya. semua. Ya, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu review kembali ya. Ibu berdiri. Baik. Sebelum pembelajaran di sini Ibu mengajar tentang peredaran darah. Di mana sebelum itu Ibu tanya dulu apa kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang aliran darah, tentang alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran tekanan darah. Apa masih ingat? Ya. Ibu isinya ini kirim PowerPoint-nya. Sudah muncul? Belum, Ibu. Belum, Bu. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya, di sini ada jantung. Mungkin kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang jantung. Masih ingat? Ingat, Bu, ingat. Iya, di mana jantung itu ada peredaran darah. Di peredaran darah itu ada dua macam, ada normal dan ada tidak normal. Di sini kalian bisa lihat yang mana peredaran darah normal dan yang mana peredaran darah tidak normal. Yang kalau misalkan peredaran darah yang tidak normal itu kalian masih ingat seperti apa? Seperti selang tersumbat. Iya, ada sumbatan, Bu. Apalagi kalau yang normal seperti Tidak apa? lancar. Ya, kalau yang tidak normal itu tidak lancar. Apalagi? Itu nanti jadi penyakit, Bu. Oh iya, jadi penyakit. Mampet, Bu, mampet. Kenapa? Mampet. Iya, mampet. Biasanya juga ada karena adanya penyumbatan kolesterol, seperti itu mungkin ya. Iya, Bu. Ya. Oke, itu materi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang Ibu ingin bawakan untuk hari ini. Di mana untuk hari ini kalian mungkin tahu apa itu tekanan darah. Kalian sudah tahu toh? Apa itu tekanan darah? Tahu? Kalian sudah tahu apa tekanan darah?
Itu Bu yang di tensi-tensi itu kan yang kayak di puskesmas. Itu Bu, yang kayak kalau lagi pusing tuh mama Iya, saya Bu. di tensi. Oh gitu. Rizky, kalau tekanan darah itu seperti apa? Itu Bu yang kalau datang ke rumah sakit atau ini kan di tensi itu Bu. Ya, Ya. Cucu, tahu? Tahu, Bu. Baru dengar. Oh, baru ya. Oke, kalau baru dengar, kalau tekanan darah itu seperti apa? Sebentar, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini dibagi atas 4 kelompok ya. ya Bu. Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita ini, Ibu perlihatkan dulu yang mana itu tekanan darah, seperti apa itu pengukuran tekanan darah. Di sini ada indikatornya, ada kompetensi yang harus kalian harus kalian capai. Yang pertama, menerapkan pengukuran tekanan darah, di mana siswa mengetahui apa itu tekanan darah, terus penggolongan tekanan darah, dan macam-macam alat tekanan darah, dan memberikan hal-hal yang harus dan memerinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah seperti itu. Adapun di penilaian untuk pengukuran ini, Ibu ambil penilaian ada 3 ya. Di sini ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Jadi kalian harus tahu yang mana itu yang harus kalian capai di pembelajaran pengukuran tekanan darah. Oke, kelompoknya sudah dibagi. Bagaimana Ketua kelas? Ya, Bu. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah Bu. Ya, kalau sudah. Oh, iya, Bu. Ya, kalau sudah, di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan, tugas LKPD yang Ibu bagikan seperti ini. Nah, kalian harus tahu apa yang Anda pikirkan tentang alat ini yang Ibu bagikan. Nanti kalian bikin kesimpulan seperti apa yang ingin kalian lihat gambar ini, seperti apa yang ingin kalian lakukan di pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan untuk tema pengukuran tekanan darah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ini Bu, itu ada 2 alat ya. Bedanya apa, Bu? ini bedanya nanti ya, kalian lihat kalian searching melalui Google atau melalui buku. Di sini Ibu dulu jelaskan sedikit tentang teori sebelum kalian melakukan. Kalian duduk per kelompok ya? Siap Bu. Ya. Oke, Siap, Bu. di sini ada seperti tadi yang saya gambarkan di papan tulis. ada 2 macam pembuluh darah, ada 2 macam pembuluh darah, di mana ada pembuluh darah yang tidak normal dan ada yang pembuluh darah normal, di mana tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah. Di sini ada gambar yang normal dan ada yang tidak. Yang normal itu ketika tidak ada penyumbatan, aliran darah itu mengalir secara bagus dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan aliran darah yang tidak normal yaitu aliran darah yang memiliki sumbatan, yang seperti tadi Eni yang katakan, kalau pembuluh darah itu kalau misalkan ada penyumbatan otomatis dia tidak normal. Oke. Di sini ada videonya ya. Ada ya. Ibu ini ada yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp, bisa diputar, kalian lihat bagaimana caranya melakukan pengukuran tekanan darah, yang mana dikatakan normal, yang mana tidak. Bisa dilihat?
Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah. Bisa, Iya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Belum, bentar Belum, lagi. Bu. Belum, Bu. Oke, ini juga ada klasifikasi tekanan darah. Di sini ada klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah normalnya itu ada seperti ini. Nanti kalian simpulkan di tugas LKPD kalian. Bagaimana mengerti dengan tugasnya? Ya, Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Sudah selesai? Kelompok Belum, Bu. 1. Belum selesai. Belum. Bentar lagi, Bu. Masih ada yang belum dimengerti? Gimana? Sudah selesai kelompok 1? Bisa menyimpulkan? Ibu Linda, Ya, Bu. bisa disimpulkan? Tadi itu ada 3 macam alat ya, Bu. Iya. Alat untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Ya. Terus mungkin juga dari 3 alat tersebut bisa jadi beda-beda ya hasilnya, Bu. Iya. Terus mungkin nama-namanya untuk alat yang tadi ada yang eh, sfigmomanometer, ada yang digital ya Bu ya. Terus Iya. ada yang satunya apa ya? Tadi belum kebuka sih Bu. Yang satunya ada air raksa. Oh iya, air raksa Bu, betul. Ya. Mungkin itu Bu dari kelompok 1 Bu. Ada tambahan dari kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 2, Ali mungkin bisa simpulkan? Ya, Bu. Jadi kalau menurut kelompok 2, itu tadi kan ibunya sudah menjelaskan mengenai alat-alat itu ya, Bu ya, untuk tekanan darah. Nah, Iya. itu bisa tahunya gimana itu, Bu? Bisa bisa dikatakan sekian 80, 100 itu gimana ya, Bu, caranya ya? Caranya tadi ada saya kirim melalui video. Iya, cuman kan sayanya masih belum belum tahu, Bu, gimana, Bu. Ada praktek ya, Bu? Iya, nanti prakteknya. Setelah Nanti ya, Bu materi ya. kita melakukan praktek. Seperti Oh itu. iya, iya, iya. Ya itu sih, Bu. Jadi kesimpulan kelompok 2 tuh ya paling itu. Jadi tahu misalnya normal atau tidak, itu kan tadi juga udah dijelaskan tuh, Bu. Saya juga ngertinya sampai situ sih, Bu, buat kelompok kami. Ya. Nah, Alim sudah mungkin tahu alat yang digunakan. tahu, Bu, tahu, Bu, tahu. Nah, Itu ada macam-macam buat tensi gitu. Ada yang digital, ada yang air raksa. Ya, itulah, Bu lah. Pokoknya sih yang itu yang panjang-panjang itu yang air raksa, Bu ya. iya. Iya. Ya, itu sih, Bu. Terus kelompok 3. Kelompok 3, Linda. Sudah Bu, aku kelompok 1 Bu.
Kelompok 3 saya, Bu. Iya, ini. Ya, kelompok 3. Ini tadi hasil diskusinya itu kan ada alat untuk mengukur tekanan darah, Bu. Ada beda-beda tuh, Bu. Ada yang apa namanya? Apa ya digital ya teman-teman ya, digital, terus air raksa, terus apa tuh satu lagi. Nah, itu ternyata mengukur tekanan darah itu hasilnya beda-beda, Bu. Ada yang hasilnya rendah, ada yang hasilnya tinggi, dan ada yang normal. Terus tadi kita sudah diskusi, ada yang kata Ibu kan kalau sumbatan berarti kan tidak normal ya Bu. Berarti Iya. di antara yang detensi itu mungkin ada yang sumbatan sehingga hasilnya tidak dalam batas normal. Itu Bu hasil diskusinya Bu. Ya, untuk kelompok 4, Rizky mungkin. Ya, Bu. Yang tadi Gimana? alat-alatnya ya, Bu ya. Ya, Itu di sini alat-alatnya. ada yang ini sesuai dengan LKPD ya. Nih. Iya, Bu. Itu ada yang digital, ada yang ini ya, apa sih? Air raksa, sama yang ada jarumnya, Bu. Itu. Apa itu yang ada jarum? Ya. Iya, itu. Namanya apa, Bu? Yang ada jarumnya ya, Bu, itu. Ini yang speed manometer, Iya. yang manual. Iya, manual, Bu. Itu manual sama digital bakalan sama nggak sih, Bu, hasilnya? Kalau manual biasanya dengan digital. Kalau digital ini biasanya berpengaruh kalau misalkan baterainya seperti itu. Ini kan Oh, dia gitu. pakai baterai beda dengan manual. Kalau Oh, begitu ya, manual, Bu. ya Iya, Bu, kayaknya gitu. Nanti kita praktek ya, Bu ya, biar lebih iya, jelas ya, Bu, saya, Bu, biar bisa nansiin Mamah ya, Bu ya. iya. Nanti kita praktek di pertemuan selanjutnya ada prakteknya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang teori tentang pengukuran tekanan darah seperti itu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Saya tidak ada, Ibu. Nggak ada, Bu. Sudah mengerti sebelum kita masuk nanti di materi selanjutnya, materi tentang pengukuran tekanan darah, tentang keterampilannya, sudah tahu? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Buat nanti pertemuan selanjutnya kapan, Bu? Minggu depan atau? Ya, kalau pertemuan selanjutnya tuh minggu depan kita melakukan praktikum untuk pengukuran tekanan darah seperti itu. Jadi sekarang kalian harus tahu normal tekanan darah itu seperti apa, berapa normalnya. Di sini kan Ibu sudah ini perlihatkan normal-normal, jadi harus kalian tahu sebelum kita masuk ke prakteknya, kalian harus tahu bagaimana itu normal tekanan darahnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan selesai ini, kita melakukan praktikum. Ya, Bu. Ya, Bu. Normalnya tadi sih lihat di Google 120 ya, Bu. Per 80 ya. Iya. Itu MMHG, Bu. Apa itu, Bu, MMHG ya? Ini ngantuk, Bu. MMHG itu dia satuan dari tekanan darah air raksa. Oh, begitu, Bu. Iya. Cucum, kenapa Cucum? Ngantuk, Bu, katanya, Bu. Ngantuk, Harus cuci muka kayaknya tuh, Bu. Ya, harus cuci muka dulu nih, Bu. Iya. Oke, tidak ada mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Mau istirahat, Bu. Ya, kalau untuk pertemuan hari ini kita selesai untuk sekarang tentang teori tentang pengukuran tekanan darah. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke praktikum untuk pengukuran tekanan darah. Jadi ini nanti Ibu ini melakukan prakteknya minggu depan ya. Siap, Bu. Ya, Baik, oke. Bu. Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas mungkin bisa berdoa sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini.
Baik Ibu, teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk Ibu Nani, terima kasih untuk peer teaching-nya. Silakan kepada observer untuk bisa memberikan masukan kepada Ibu Nani. Ibu Juanita ya, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dosen, Ibu Guru Pamong dan juga moderator. Tadi sudah ada salam, berdoa, absen, pemantik juga ada, pembagian kelompok ada, LKPD ada. Sudah cukup bagus, hanya tadi beberapa sesi terlihat peserta didik mungkin terlihat agak kebingungan. Terus tadi mungkin ada unsur yang memang mungkin ketika menjelaskan definisi yang apa sih tadi tentang tekanan darah itu masih C1 mungkin ya. Kayak gitu sih. Kemudian tadi refleksinya belum ada sama pesan moralnya. Hanya itu saja sih, selebihnya bagus. Runut urutannya bagus, Ibu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Juanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya itu siapa tadi kan? Bu Udrian Nani, ya? Pak. Bu Nani. Ya. Cuma sayangnya itu terlalu statis di tempat. Pak, Iya, lagi sakit kepala aku, kenapa? Pak, habis diinfus, nggak bisa berdiri lama. Oh begitu. Oke, kalau itu Iya. lain. Kalau itu lain ceritanya ya. Mudah nanti pada penampilan berikutnya ya. Iya, Pak. Nah, kalau memang habis sakit ya harus dipahami kalau begitu. Saya kira Iya, kalau tidak ada halangan begitu seharusnya ya harus lebih aktif ya. iya, Ya dari segi materi oke. Oke, saya kira cukup ya untuk nanti ya supaya lebih cepat bugarnya ya. iya, Pak. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak dosen. Untuk selanjutnya Ibu Guru Pamong, Ibu Nusramlah. Terima kasih Ibu Linda. Tadi sudah dikasih komentar ya oleh Ibu Juanita. Jadi memang sebenarnya terlihat itu mungkin karena memang waktunya dan pembelajarannya. Semoga di pembelajaran di kelas nanti akan lebih bagus lagi dari peer teaching-nya dari latihan sekarang. Karena di penutup itu hampir semua item dari penutup itu enggak ada. Ya, tadi juga sudah salam baru mau berdoa. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada salam dulu baru berdoa, tetapi kita harus berdoa dulu baru salam. Ya, terus yang paling utama juga Bapak Ibu, kalau misalnya memang pesertanya itu memberikan kode bahwa ngantuk, artinya pembelajaran itu bagaimana supaya bisa hidup kembali. Artinya Bapak Ibu harus kreatif, memberikan ice breaking. Ya, bagaimana supaya konsentrasi peserta didik itu mungkin tadi ya betul kata Bapak bahwa terlalu statis. Ya, jadi itu juga yang saya tadi tidak mengerti slide yang paling atas kenapa tiba-tiba lagi muncul yang paling bawah. Jadi harus sebenarnya sistematis. Ya, slide pertama apa yang mau ditampilkan, slide kedua, slide ketiga. Ya, Ibu Nani, terus silakan mungkin Bapak Ibu yang lain kalau misalnya mau menampilkan PPT, silakan diperbesar lah, jangan dalam tampilan seperti itu. Oh, iya, Ibu. Iya, peserta didiknya juga mungkin bisa aktif kalau misalnya memang ada gurunya yang keterlupaan, supaya nanti silakan ditegur gurunya, oh silakan Ibu diperbesar mungkin, saya enggak lihat seperti itu. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya memang ada yang dilihat oleh temannya yang cara menampilnya mungkin atau ada yang kekurangan yang bisa ditegur, tetapi diteburnya seperti kalau misalnya di dalam kelas kalau misalnya ada masalah sama gurunya kita ini supaya gurunya bisa memperbaiki seperti itu ya. Selebihnya semoga akan lebih bagus nanti di saat prakteknya ya. Ibu, ini yang selalu saya
lihat itu tadi Ibu Nani itu selalu bilang mungkin. Ya, mungkin ada tadi mempresentasikan slide itu, oh mungkin ini nggak boleh kalau misalnya kita memberikan itu dan sudah ada sebenarnya literaturnya, bukan kita bilang lagi mungkin, artinya itu mungkin itu Ibu ragu sendiri apa yang disampaikan, seperti itu. Ibu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Linda. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru Pamong.